Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu dan berjumpa kembali bersama Abu Kurdi. Akur Abu Kurdi di dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, agar kita senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran di dalam belajar, dan orang tua kita senantiasa Allah berikan kemudahan serta kekuatan rasa sabar yang senantiasa mendampingi kita belajar. Mari kita sama-sama berdoa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita harapkan menjadi kenyataan dan dapat kita rasakan. Kita dijadikan anak-anak yang soleh dan yang soleha serta cerdas dalam ilmu agama, dan orang tua kita dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, materi pembelajaran kita kali ini yaitu pelajaran kelima, yaitu Rasul Allah idolaku. Nah, tuh pelajaran kelima yaitu tentang judulnya nih, materi kita Rasul Allah adalah idolaku. Jadi kita harus punya idola, karena dikumpulkan seseorang bersama orang yang dicintai. Nah, itu harus kita mencintai orang-orang yang soleh, mencintai para rasul. Insya Allah kita nanti akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, ini adalah nama-nama 25 rasul. Kita harus hafal. Jangan kita pemain bola kenal, artis-artis hafal namanya, sampai tanggal lahirnya kita hafal. Sementara kepada nabi-nabi kita, nabi yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak hafal. Nah, ini namanya kita tertipu. Mari kita hafalkan nama-nama 25 rasul. Dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasul dan Nabi kita yang ada 25. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, mengidolakan Rasul artinya kita mencintai Rasul. Siapa yang mencintai Rasul akan bersamanya di dalam surga nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena para rasul adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka wajib kita ketahui dan kita imani. Salah satu rukun iman adalah kita beriman kepada Rasul. Seorang muslim wajib membenarkan semua rasul dengan sifat-sifatnya, kelebihan dan keistimewaan masing-masing. Para rasul berkewajiban menyampaikan risalah dan wahyu yang diterima itu kepada manusia. Nah, Rasul itu kan menerima risalah atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya, kepada kita semua. Tujuannya yaitu agar kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, salah satu daripada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah teladan utama, uswatun hasanah bagi manusia. Uswah adalah sebagai suri tauladan. Renungkanlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan
kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, agar kita semuanya menjadi orang yang baik, kita harus ikuti Rasul kita. Tuh, ya, anak-anakku yang soleh dan soleha, karena Rasulullah itu adalah sebagai uswatun hasanah. Nah, sebagai suri tauladan, apapun yang kita contoh dari diri Rasulullah itu adalah sebuahnya kebaikan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau adalah sebagai utusan, sebagai pembimbing kita. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang baik, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sekarang bulan Maulid nih, ikuti, cintai Rasulullah. Nah, anak-anakku yang saleh dan yang soleha, yang pertama ini akan kita kaji lagi, yaitu kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Tuh, tentang kisah Nabi Daud nih. Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Tuh, dari Sibit Yahuda, ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim. Dari Sibit Yahuda, keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam, beliau hidup pada masa Raja Talut yang beriman, dan Raja Jalut yang kafir. Nah, ketika ia terjadi peperangan antara Raja Talut dan Raja Jalut, tentara Talut mendapat mengalahkan Raja Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Raja Jalut dikalahkan oleh kelompok Raja Talut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tentara Talut dapat mengalahkan tuh Raja Jalut yang kejam, bengis, Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Jadi Raja Jalut itu dibunuh oleh Nabi Daud alaihissalam, berkat pertolongan Allah SWT. Nah, suatu ketika, sesudah Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu Nabi Daud mendapatkan sebuah kitab, namanya kitab Zabur. Lihatlah dan bacaan firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Walaqad faddalna ba'dhan nabiyyin 'ala ba'din wa ataina Dawuda zabura. Jadi artinya, dan Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Surat Al-Isra ayat 55. Jadi Nabi Daud alaihissalam mendapatkan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau diberikan sebuah kitab yang bernama kitab Zabur. Nah, tuh harus ingat tuh tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur adalah mujizat Nabi Daud alaihissalam. Selain Zabur, istimewa Nabi Daud alaihissalam lainnya adalah setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih. Tuh. Jadi gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Ia juga memahami bahasa burung, binatang, juga mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Selain itu juga kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun terkalahkan. Sebaliknya Nabi Daud alaihissalam itu selalu mendapat kemenangan dari semua lawan-lawannya. Ia menduduki tahta selama 40 tahun. Jadi dia bisa bahasa binatang juga. Dan kalau Nabi Daud bertasbih, gunung-gunung, semua hewan-hewan ikutin bertasbih apa yang ditasbihkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, di antara mujizat Nabi Daud juga adalah dapat melunakkan besi. Nah, ini terkenal nih, besi seperti lilin. Kemudian dapat mengubah-ubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api ataupun peralatan apapun. Jadi buat membuat baju-baju perang itu dulu dari besi. Nah, besinya itu lunak seperti memegang lilin. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang taat. Dia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama sholat malam dan berpuasa. Separuh tahun, yaitu sehari puasa dan sehari berbuka, berselang-seling, serta banyak beramal soleh. Keberaniannya sungguh sangat luar biasa. Dia tidak pernah melarikan diri ketika bertemu musuh.
Jadi terkenal tuh Nabi Daud tuh, puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Tuh, jadi puasa Nabi Daud terkenal. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, keistimewaan Nabi Daud alaihissalam lainnya yaitu mempunyai suara yang sangat merdu. Ia tidak pernah ada tandingannya. Jadi suaranya tuh nggak kayak kita nih. Suaranya serak-serak banjir, serak-serak demek. Tapi Nabi Daud alaihissalam suaranya begitu sangat merdu dan tidak ada bandingannya dari dahulu hingga sekarang. Apabila bernyanyi melakukan isi kitab-kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung pun ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, pelajaran yang perlu kita dipetik yaitu nih yang harus diambil ya. Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur, gemar bertasbih berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menciptakan baju besi karena besi itu lunak, bersuara juga sangat bagus, dan juga Nabi Daud gemar berpuasa. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, itu adalah yang sesuatu hal yang perlu kita ambil. Orangnya berani, cerdas, suaranya merdu, punya keistimewaan. Di samping mendapat kitab Zabur, dapat melunakkan besi, gunung-gunung bertasbih, mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Nah, itu adalah keistimewaan daripada Nabi Daud alaihissalam. Nah, anak-anak yang soleh dan yang soleha, tentunya agar kita selalu ingat dan ingat. Nah, kerjakan nih soal latihan kita itu dalam lembar kerja. Sebutkanlah nama-nama Nabi yang 25. Nanti dihafalin nih. Ingat, nama-nama Nabi 25 harus hafal dan membuat rekaman video. Tulislah surat Al-Ahzab ayat 21 serta artinya. Tulis tuh surat Al-Ahzab ayat 21 serta artinya. Tulislah surat Al-Isra ayat 55 serta artinya. Dan yang keempat, keteladanan apa yang kamu dapat dari kisah Nabi Daud alaihissalam. Keteladanan apa tuh yang kamu dapat? Terus ceritakanlah kisah Nabi Daud alaihissalam. Dan jangan lupa buat video, hafalkan nama-nama Nabi yang 25. Itu karena wajib bagi seorang muslim, harus wajib mengenal rasul-rasulnya. Nah, tentunya agar belajar kita menjadi berkah, melahirkan kebaikan buat kita, tentunya kita tutup kembali dengan membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini melahirkan kebaikan buat kita semua. Tentunya Abu Kurdi mohon undur diri. Semoga kita dapat bertemu dan berjumpa kembali di dalam acara gelombang yang sama, yaitu pembelajaran jarak jauh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.